Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Aziz Mambudi, mahasiswa Program Studi Agroteknologi NIM 2020-009-013. Saya di sini akan membuat laporan praktikum yaitu berupa video dengan judul Budidaya Tanaman Ubi-ubian, mata kuliah Budidaya Tanaman Pangan kelas A. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teori dari budidaya tanaman ubi-ubian ini. Tanaman ubi-ubian yang utama adalah ubi kayu dan ubi jalar. Ubi kayu merupakan tanaman yang mampu beradaptasi dengan tanah marginal, tumbuh baik di daerah tropik dataran rendah yang lembab. Batangnya tumbuh tegak dan berbentuk pohon kecil dan daun majemuk, menjari dan bertangkai. Daerah penyebaran ubi kayu antara 12 derajat lintang selatan dan 12 derajat lintang utara, ketinggian sampai 1500 meter, dengan jumlah hujan antara 760 sampai dengan 1000 mm, termasuk tanaman yang mengikuti jalur fotosintesis C3 dan dipengaruhi oleh panjang hari. Hasilnya berupa ubi akar, kandungan karbohidratnya tinggi, digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian ubi jalar. Ubi jalar juga disebut ketela rambat, batangnya tumbuh menjalar atau memanjat. Tanah yang baik adalah tanah pasir berlempung. Bila tanahnya terlalu subur, pertumbuhan vegetatifnya lambat, akibatnya ubinya sedikit. Ubi jalar tumbuh baik di daerah tropik dengan iklim panas dan lembab. Tinggi tempat dari pantai sampai ketinggian 1700 meter. Hasil yang diperoleh berupa ubi akar juga mengandung karbohidrat tinggi sebagai bahan makanan sampingan. Untuk tahap selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu sendiri itu sebagai berikut. Alat yang digunakan yaitu berupa pisau, plastik polybag berukuran 15 x 15 cm. Setelah itu bahan yang digunakan yaitu berupa media tanam yang sudah jadi dengan komposisi tanah subur, pupuk kandang, kokopit, dan pupuk pelengkap lainnya. Ada juga yaitu ubi kayu. Stek ubi kayu ini berukuran 30 cm. Selain ubi kayu yaitu ubi jalar, yaitu dengan stek ukuran 20 cm. Selanjutnya yaitu menyiapkan penanaman. Untuk menyiapkan penanaman itu akan dibahas di sesi video selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah penanaman. Sebelum melakukan penanaman, memasukkan media tanam ke dalam polybag. Dan setelah media tanam dimasukkan ke dalam polybag, dia menancapkan ubi kayu ini dalam media tanam tersebut. Untuk kedalaman yang diperuntukkan yaitu kurang lebih sepertiga bagian seperti ini. Dan selanjutnya itu melakukan penanaman ubi jalar. Melakukan penanaman ubi jalar yaitu ubi jalar dimasukkan terlebih dahulu, kemudian media tanam dimasukkan ke dalam polybag yang sudah terdapat ubi jalar tersebut. Pengamatan ini dilakukan selama 6 minggu. Itu pengamatan total. Untuk pengamatan rutin yaitu dilakukan selama 1 minggu sekali dengan menghitung jumlah tunas yang tumbuh dalam 1 minggu tersebut. Pengamatan ini adalah sebagai berikut. Dan ini adalah tanaman ubi kayu dan ubi jalar yang sudah berusia 1 minggu. Untuk ubi kayu itu sendiri, selama usia 1 minggu, jumlah tunas yang tumbuh ada 1, 2, dan 3. Untuk ubi jalar itu sendiri, jumlah tunas yang tumbuh yaitu belum terdapat tunas yang tumbuh dari. Ini adalah tanaman ubi kayu yang sudah berusia 2 minggu, yaitu dengan jumlah tunas yang tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ubi kayu itu sendiri selama 2 minggu jumlah tunas yang tumbuh 7 tunas. Dan untuk tanaman ubi jalar selama 2 minggu jumlah tunas yang tumbuh yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk ubi jalar jumlah tunas yang tumbuh yaitu 5 tunas. Pengamatan pada minggu ketiga yaitu pada ubi kayu dan ubi jalar. Untuk ubi kayu itu sendiri, jumlah tunas yang tumbuh pada minggu ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk total tunas pada minggu ketiga ubi kayu itu 8 tunas. Untuk ubi jalar yaitu 1, 2, 3, 4,
5. Untuk ubi jalar yaitu tetap 5 tunas, akan tetapi tumbuhnya semakin tinggi. Ini adalah minggu keempat pengamatan, yaitu jumlah tunas yang tumbuh pada ubi kayu yaitu masih sama 8, akan tetapi terdapat penambahan pertumbuhan pada ubi kayu tersebut, yaitu menambah tinggi. Pun sama dengan ubi jalar, yaitu masih sama 5 tunas, akan tetapi menambah pertumbuhan pada ubi jalar tersebut dan semakin tinggi. Pengamatan pada minggu kelima, itu jumlah tunas pada ubi kayu itu masih sama, pun sama dengan ubi jalar. Ubi kayu masih sama 8 tunas, sedangkan ubi jalar 5 tunas, akan tetapi di antara keduanya yaitu saling tumbuh tinggi. Adalah pengamatan pada minggu ke-6 dengan kondisi tanaman pada ubi kayu, yaitu jumlah tunas masih sama 8 tunas, dan pada ubi jalar yaitu masih sama dengan 5 tunas, akan tetapi jumlah per tunas memiliki tinggi, dan dari satu tunas paling tinggi yaitu kurang lebih 33 cm itu pada ubi kayu, sedangkan pada ubi jalar yaitu setinggi 25 cm seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jumlah total tunas yang tumbuh selama 6 minggu pada ubi kayu yaitu 8 tunas, sedangkan pada ubi jalar yaitu 5 tunas. Yang kedua, masa pertumbuhan yang paling signifikan pada ubi kayu dan ubi jalar terlihat pada minggu pertama sampai minggu ketiga. Yang ketiga, pertumbuhan tunas yang paling tinggi pada ubi kayu yaitu 33 cm, sedangkan pada ubi jalar yaitu 25 cm. Terima kasih telah melihat video ini, semoga dapat bermanfaat. Salam dan bahagia.